Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini part 2, kita lanjut. Eh soal Eptanas ya, Eptanas itu ujian sekolah. Tahun 2001, agak lama ya. Di bawah ini adalah daftar kodon dengan asam aminonya. Kodon, tadi sudah dijelaskan ya. Kodon itu, oke akan saya tulis ulang. Bentar. DNA memiliki kodogen. Sementara RNA D atau mRNA memiliki kodon. Lalu RNA T memiliki antikodon. Ini perlu diingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah daftar kodon dengan asam aminonya. Jadi, apabila mRNA atau RNA-D membawa kodon SAU, maka tRNA akan mentranslate tersebut sebagai serin, asam amino serin. Jadi asam amino itu pada tubuh ada 20 macam asam amino. Nah ini ya. Ada 20 macam asam amino, 20 jenis asam amino. Ada alanin, valin, leusin, isolesin, prolin, fenilalanin, triptofan, metionin, glisin, serin, treonin, sistein, tirosin, aspargarin, glutamin, asam aspartat, asam glutamat, lisin, arginin, histidin. 20 macam asam amino esensial. Oke. Nah, kemudian jadi SAU ketika sampai pada ribosom akan diterjemahkan SAU atau kodonnya mRNA, misalnya kodon mRNA membawa SAU. Ketika sampai di ribosom maka akan ditranslate oleh RNA T sebagai serin, asam amino serin. Ya, SSA akan ditranslate sebagai prolin dan selanjutnya dan seterusnya. Soalnya, apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi adalah SAS, perhatikan apabila urutan basa nitrogen pada DNA yang akan melakukan transkripsi. Jadi diketahui ini adalah cetakannya. Kenapa? Karena dia bilang DNA yang akan melakukan transkripsi. Berarti ini cetakannya. Apa aja ada SAS, SST, SGG, GGT, GTA. Nah, itu ya. Urutan asam amino yang akan dibentuk adalah berarti apa? Kita harus merubah menjadi kodon. Kita harus merubahnya menjadi kodon. Kodon dimiliki oleh mRNA. Jadi, kita tulis S AS ST SGG GGT GTA. Ini pada DNA atau template. DNA template. Berarti pada mRNA-nya S itu adalah G, ya kan? A itu adalah T, S itu adalah G. Lagi GGA, G
SS, karena di situ pakainya S ya, jadi kita sesuaikan. Kemudian yang ini adalah GGT, berarti SSA, ini berarti SAU. Kenapa U? Karena ini adalah RNA, mRNA, atau RNAT ya, RNAD, sorry. Gitu. Ini adalah kodonnya, ini adalah kodogennya. Kita samakan. Nah, ya seperti itu. GTG. Oh, sorry ya. A itu nggak ada. Ganti sorry, T itu nggak ada, jadinya U. GUG, valin. GGA, glutamin. Valin, glutamin. D atau E. GSS, alanin. D atau E ya, tetap SSA, prolin. Nah, berarti yang E jawabannya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah kodogennya. Ini adalah kodonnya. Oke. Seperti itu. Lanjut ya. Soal berikutnya. Soal nomor 2. SBMPTN 2013. Ini soalnya jawabannya A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4 saja, E itu benar semua. Ulangin ya, A itu 1, 2, 3 yang benar, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4 saja, E itu 1, 2, 3, 4 benar atau benar semua. Oke. Untaian DNA rantai ganda yang terdiri dari 10 pasang basa. 10 pasang basa memiliki. Kalau dia memiliki 10 basa, kalau dia memiliki 10 pasang basa, berarti dia memiliki 10 pasang nukleotida. Benar tidak? Karena nukleotida terdiri atas salah satunya basa kan? Berarti 10 pasang nukleotida. 4 benar. Oke. Kemudian kalau dia memiliki 10 pasang basa, juga pasti akan memiliki 10 pasang fosfat. Ada 10 pasang fosfat? Nggak ada ya. Adanya 20 ikatan fosfat. Sama aja kan? 20 ikatan sama 10 pasang. Kan 20 ikatan jadinya 10 pasang. Berarti 2 benar. 2 dan 4 benar. Nomor 3, 10 pasang. Oke, dari nomor 1 dulu. Nomor 1 kita cek. 10 nukleosida. Salah ya. Harusnya ada 10 pasang, bukan 10 doang. Karena nukleosida itu kan gula dengan basa nitrogen. Orang basa nitrogennya aja punya 10 pasang, masa nukleosidanya cuma ada 10? Gitu kan? Nah, kemudian berarti 1 salah. Biasanya kalau 1 salah, 3 salah. Coba kita cek nomor 3. 10 pasang ikatan hidrogen. Belum tentu ada 10. Kenapa? Karena ikatan hidrogen yang tadi ya, kita ketahui dari ikatannya itu, basanya itu basa apa? Kalau guanin sama citosin kan ikatannya 3 rangkap. Adenin sama timin ikatannya 2 rangkap. Nah, kita nggak bisa menentukan itu langsung 10 ikatan hidrogen, 10 pasang ikatan hidrogen. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Atau C. Gitu ya. Lanjut. Ini soal UGM ya, UGM. Urutan nukleotida RNA berikut yang terjadi selama proses transkripsi segmen DNA 5 aksen. Nah, sekian. Nah, urutan nukleotida RNA berikut terjadi selama proses transkripsi segmen. Jadi yang ditanyakan adalah urutan nukleotida pada RNA-nya. Dari cetakan mana? Dari cetakan, mulai dari kalimat
selama proses transkripsi segmen DNA ini. Nah, pada soal. Berarti kita cari adalah RNA, kodonnya. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini kan 5 aksen. Berarti kan pasangannya kalau jadi RNA, berarti kan jadi 3 aksen. Kan 5 aksen selalu berpasangan dengan 3 aksen kan? Berarti kita cari 3 aksen. Nah, ini. D atau E. Nah, terus untuk kemudian urutan pertamanya adalah A. Berarti kita cari yang U. U. Bentar. U. Nggak kelihatan ya. Kita coba ya. Berarti ada U, kemudian ada A, U. U, A, U. Coba kita lihat. Wow, tidak ada sama sekali ya U, A, U-nya ya. Nggak ada nih. U, A, U nggak ada. Coba nih. A, A, A semua. Nah, lihat yang belakang. Berarti pada soal seperti ini bisa terjadi prosesnya mulai dari belakang. Karena kita tidak ketahui RNA primernya atau mulainya tuh di mana. Berarti ini kita pindah ke sini. Nah, kita pindah. Nah, ke situ ya. Berarti T-nya 4 kali. T akan jadi apa? T akan jadi A. Ya kan? A-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pas nih semuanya depannya 4. A-nya 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Nah, tapi kalau di sini 3 aksen, berarti otomatis akan menjadi 5 aksen pasangannya. Berarti cari yang 5 aksen depannya. Antara A, B, C. Cari yang A-nya ada 4. A-nya cuma 4, berarti yang B sama C. Yang A, A-nya banyak banget nih. Yang option A, A-nya banyak banget. Nah, option B sama C, A-nya pas ada 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. Kemudian pasangannya adalah A. Berarti akan menjadi U. Jelas jawabannya yang B. A-nya 4 kali dan jadinya U. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Ada ribet ya, ini soal UM. Nah, ini soal Mandiri UNJ 2012. Apabila diketahui CAU itu serin dan sebagainya, jika urutan basa nitrogen yang akan melakukan transkripsi adalah sebagai berikut, maka urutan asam amin yang dibentuk adalah, nah, ini biasanya kalian kalau ketemu soal kayak gini, normalnya ya memang urutannya adalah, ini kan punyanya DNA, yang akan melakukan transkripsi, berarti kan ini adalah kodogen atau DNA template, DNA cetakan. Sedangkan asam amino dibentuk oleh kodon. Ya kan? Ya, maka kalian harus mengubah ini kodogen ini menjadi kodon atau lawannya. Kita kerjakan. Mohon maaf ya bila ada banyak instruksi suara. Oke. Kita kerjakan ya di sini. Oke. CAC berarti akan menjadi GUG. Ini kelihatan. GUG. Astagfirullahaladzim. Sorry. Akan jadi GUG. Oke, GUG. Ya. Kemudian CCT akan jadi GGA. Lalu CGG akan jadi GCC. Selanjutnya GGT akan jadi CCA. Lalu
GTA akan jadi CAU karena di mRNA, di RNA nggak ada T, jadinya kita ganti U. Nah, seperti ini ya. Kita perbesar hurufnya biar sama. Kita lihat apa? Iya, seperti itu ya. Yang warna oranye ini, di kotak oranye ini adalah punyanya mRNA. Atau kodonnya. mRNA. Seperti itu ya. Sip. Berarti jawabannya kalau GUG adalah apa? Valin. GGA adalah glutamin. Valin glutamin. D atau E. Kemudian GCC adalah alanin. Valin, glutamin, dan alanin. Berarti jawabannya adalah yang belum. Karena D sama E sama-sama ya. Terus kemudian kita cari yang keempat. Keempat CCA. CCA adalah prolin. Berarti jawabannya yang E. Valin, glutamin, alanin, dan prolin. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. SBMPTN. Jika komposisi basa guanin pada E. coli adalah 20%, komposisi basa timin adalah, intinya adalah komposisi basa timin. Jadi perlu diketahui untuk komposisi basa pada suatu nukleotida harus berjumlah 100%. Jadi sudah kita ketahui di sini basa guaninnya 20%. Guanin sama dengan citosin. Oke ya. Kita ketahui sini guanin sama dengan citosin. Di mana apabila guaninnya 20%, maka citosinnya pun adalah 20%. Berarti dari guanin dan citosin sudah kita dapatkan semuanya jumlahnya adalah 40%. 100%. Sorry. 100% dikurang 40%, artinya kita harus mendapatkan 60% lagi sisanya dari pasangan yang lain. Pasangan yang lain berarti ada adenin serta timin. Nah, ya kan? Berarti adeninnya dan timin harus berjumlah sekitar 60%. Karena mereka sama berpasangan, berarti adeninnya mendapatkan 30%, timin pun mendapatkan 30%. Ketemulah jawabannya adalah 30%. Karena ditanya adalah komposisi basa timin. Seperti itu ya. Kita lanjut. Masih SPMB ya. SPMB apa? Pokoknya masih universitas. Diketahui mRNA memiliki urutan basa N seperti ini. Ini mRNA ya. Bila sintesis protein dimulai dari urutan basa N paling kiri ini, maka polipeptida yang dibentuk itu berapa macam? Nah, perlu diketahui juga, tadi kan kalian sudah mengetahui ya, ada 20 macam asam amino. Pada transkripsi, proses translasi, ada juga kode-kode atau kodon pada mRNA yang menandakan itu mulai atau berhenti. Kodon mulai adalah hanya satu kodon, AUG. Dan ini ditranslasikan. Ingat ya, kodon mulai selalu ditranslasikan. AUG adalah methionine.
Yang artinya berarti semua protein yang sudah terbentuk pada sintesis protein, awalan depannya, awalan asam amino awalnya adalah pasti metionin. Kenapa? Karena kan kodon mulainya aja AUG. Kan AUG itu kodon mulai gitu ya. Kalau belum ketemu AUG, ya belum mulai. Dan AUG ditranslasikan, diterjemahkan sebagai asam amino metionin. Berarti semua protein yang terbentuk pada sintesis protein akan memiliki awalan metionin. Paham? Karena dia adalah mulainya. Gitu ya. Kemudian kodon berhenti. Ada 3 macam kodon. Kalau saya ngafalinnya adalah uang, ua, uga. Uang, ua juga. Ua tuh kayak panggilan apa ya? Kayak panggilan pada nenek atau panggilan pada tante gitu ya, pada beberapa suku kita di Indonesia. Jadi hafalannya uang, ua, juga, uga gitu. UAG, UAA, UGA. Dan kalau kodon berhenti, ini adalah tidak diterjemahkan atau tidak berarti, tidak diterjemahkan. Jadi hanya diterjemahkan sebagai udah stop. Kalau udah ketemu mereka, udah ketemu UAG, UAA atau UGA, udah stop. Udah pasti berhenti itu prosesnya. Seperti itu ya. Ini tidak diterjemahkan. Oke, nah sekarang kita lihat. Pada ini mRNA, ini adalah kodonnya. Terus disuruh bila sintesis protein dimulai dari urutan basa N paling kiri. Berarti kan sebelah sini ya, AUG. Nah, AUG adalah mulai nih. Pas AUG mulai. Yaitu metionin. 1. Kita hitung ya. Ini metioninnya. Ini 1 kodon. Oke. Kemudian GCU ada 2 kodon. GCU ada 2 kodon. Lalu AGG. AGG ada 3 kodon. Kenapa harus 3 huruf? Karena itu adalah peraturannya ya, namanya triplet. CUA. Itu ada 4, yang keempat, asam amino yang keempat yang diterjemahkan. Apa Bu terjemahannya Bu? Kan kalau AUG metionin. Terus kalau GCU apa? Nanti kita lihat di tabel ya. Nah, ketemulah UAA. UAA tadi apa? UA. UA itu adalah kodon stop yang tidak diterjemahkan. Berarti ketika ketemu UAA, udah stop dia. Saya kasih warna merah. Menandakan dia berhenti. Jadi ada 1, 2, 3, dan nomor 4. Ada 4 kodon yang 4 acak. 4 macam asam amino yang diterjemahkan. Seperti itu ya. Untuk tabel nanti saya insert di bawah ya. Nah ini. Berikut ini bukan merupakan proses yang terjadi pada sintesis protein. Oke, nomor 2 sama nomor 10. 2, 3, dan 10. Ini untuk soal kalian. Ya, dikerjakan untuk soal kalian. Jadi saya selesai sampai nomor 11 ini. Nanti untuk soal saya kirimkan melalui grup. Dah sekian untuk pembahasan soal hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.